hidup ini adalah Tuhan, bertemu kembali bersama dengan saya Yehezkiel Pauranan di dalam channel YouTube saya Yehezkiel Pauranan. Haleluya saudara, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Kita harus bangga saudara karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang sangat hebat dalam kehidupan kita. Karena Allah kita adalah sumber pengharapan kita. Karena Allah kita sumber segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh itu saya mengajak kepada saudara, jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Walaupun doa kita saudara masih belum terjawab, tapi percayalah rencana Tuhan indah pada waktunya. Haleluya. Hari ini saya akan berkongsi dengan saudara sekalian tentang sebuah renungan firman Tuhan yang saya beri tema yaitu suam-suam kuku. Firman Tuhan saya ambil daripada kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau daripada mulutku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada beberapa hal ada beberapa hal yang membuatkan anak-anak Tuhan menjadi suam-suam kuku dalam pengiringannya kepada Tuhan. Salah satu penyebabnya adalah keberhasilan hidup. Ada banyak contoh yang dapat kita ketahui. Ada seseorang yang ketika hidupnya miskin dan banyak penderitaan, begitu rajin datang beribadah, begitu rajin untuk melayani Tuhan, saudara. Bahkan setiap hari, hampir hari-hari dia berdoa di gereja. Tetapi setelah diberkati Tuhan dan hidupnya berubah menjadi orang yang mempunyai, tidak lagi berkekurangan, serta keluarganya juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka mulailah dia mengurangi ibadahnya. Bahkan tidak jarang dia meninggalkan ibadahnya di gereja untuk menguruskan bisnisnya ataupun perniagaannya. Pernah ada kesaksian seorang anak Tuhan yang pernah berkunjung ke satu negara di Eropa, satu negara kecil namun kaya, sehingga penduduknya tidak ada yang miskin, sebab jaminan sosial bagi rakyatnya sangat cukup, saudara. Ketika dia beribadah di satu gereja yang cukup sangat besar dan juga bagus, tetapi anehnya saudara, jemaatnya bisa dihitung dengan jari dan umumnya mereka sudah berumur, hampir tidak ada yang muda di dalam itu, saudara. Jelas kejadian ini karena penduduk negara yang muda-muda sudah tidak perlu lagi Tuhan. Sehingga apa saudara? Sehingga tidak kelihatan satu anak-anak muda pun di dalam gereja tersebut. Di mana anak-anak muda pada waktu itu, saudara? Jelas saudara, jelas sekali kejadian ini bahwa tidak ada lagi anak-anak muda, tidak ada lagi anak-anak muda yang membutuhkan Tuhan. Bukankah segala kebutuhan hidupnya tercukupi, bahkan terlebih, sehingga mereka tidak lagi perlu Tuhan? Itu semua saudara harus kita ingat, harus kita pelajari bahwa setiap kebutuhan di dalam hidup kita itu adalah datang daripada Tuhan. Haleluya. Alkitab juga mencatat dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ada jemaat di Laodikia juga suam-suam kuku. Jemaat Laodikia ini berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak berkekurangan apa-apa. Itu kita bisa baca di dalam ayat yang 17a. Tetapi Tuhan berkata, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ayat 17b. Jangan dikira saudara Tuhan tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup jemaat di Laodikia. Firman Tuhan menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ayat 15 dan 16. Oleh sebab itu saudara, siapapun kita, baik yang diberkati maupun yang belum diberkati, marilah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Terlebih kita tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya sudah sangat dekat. Ya, jangan sampai kita tidak lagi diakui umatnya oleh Tuhan. Saudara, ini adalah akhir-akhir zaman. Kita melihat saudara banyak sekali tanda-tanda yang telah terjadi pada akhir-akhir ini. Itu yang seharusnya kita mempraktekkan dalam diri kita, ya. Kita mempelajari, kita mempersiapkan diri kita untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Firman Tuhan walaupun terlalu singkat bagi saya, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita sekalian. Untuk selamat hanya ada satu pilihan saudara, yaitu beribadah
beribadah sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Kita bertemu lagi di dalam channel YouTube saya yang akan datang. Puji nama Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, semoga dengan renungan itu tadi bisa memberkati saudara sekalian. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya. Haleluya.